Kupu-kupu kecil coklat bertotol putih adalah spesies kupu-kupu yang menarik. Mereka biasanya memiliki sayap berwarna coklat dengan totol-totol putih yang teratur. Proses metamorfosis mereka, dari telur hingga menjadi ulat, kemudian kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu, sangat menakjubkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga habitatnya. 1. Karakteristik fisik. Kupu-kupu kecil coklat bertotol putih, nama ilmiah, Bicyclus anyana, memiliki sejumlah karakteristik fisik yang membedakannya dari spesies kupu-kupu lainnya. Mereka biasanya memiliki sayap berwarna coklat dengan totol-totol putih yang teratur di sepanjang sayapnya. Pola totol-totol ini bisa berbeda-beda antara individu-individu, tetapi umumnya konsisten dalam spesies ini. Selain itu, kupu-kupu ini memiliki tubuh yang ramping dengan antena berbentuk pita yang khas bagi kupu-kupu. 2. Siklus hidup. Siklus hidup kupu-kupu kecil coklat bertotol putih mengikuti pola umum kupu-kupu lainnya, yaitu melalui 4 tahap, telur, ulat, kepompong, dan imago, kupu-kupu dewasa. Telur. Siklus dimulai ketika seekor betina meletakkan telur-telurnya di tanaman inang, yang biasanya adalah tanaman anggota keluarga Fabaceae, seperti kacang-kacangan. Ulat. Telur menetas menjadi ulat kecil yang memakan daun-daunan tanaman inang. Selama tahap ini, ulat tumbuh dengan cepat dan seringkali memiliki pola warna yang mencolok untuk menghindari pemangsa. Kepompong. Setelah mencapai ukuran maksimal, ulat memasuki tahap kepompong. Mereka membuat cangkang pelindung dari sutra yang mereka hasilkan sendiri dan beristirahat di dalamnya selama beberapa minggu hingga berubah menjadi pupa. Imago. Pada tahap akhir ini, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Sayap mereka akan mengembang dan mengeras seiring waktu. Kupu-kupu yang baru keluar akan mencari pasangan untuk berkembang biak dan siklus hidup baru dimulai. 3. Perilaku. Kupu-kupu kecil coklat bertotol putih memiliki perilaku yang menarik, terutama dalam konteks reproduksi dan pemanfaatan sumber daya. Reproduksi, betina biasanya meletakkan telur-telurnya di atas daun yang sudah diidentifikasi sebagai tanaman inang yang cocok untuk ulat. Mereka menggunakan rasa dan panduan visual untuk memilih tempat yang tepat. Penghindaran pemangsa. Ketika masih dalam tahap ulat, kupu-kupu kecil coklat bertotol putih menggunakan warna dan pola yang mencolok untuk mengelabui pemangsa. Beberapa ulat juga menghasilkan zat kimia yang tidak enak atau beracun untuk melindungi diri mereka dari predator. Pencarian sumber makanan. Kupu-kupu dewasa aktif mencari nektar bunga sebagai sumber makanan. Mereka memiliki proboscis yang panjang dan fleksibel yang digunakan untuk mengisap nektar dari bunga-bunga. 4. Peran ekologis. Kupu-kupu kecil coklat bertotol putih memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyerbuk dan sebagai bagian dari rantai makanan. Penyerbuk. Saat mencari nektar, kupu-kupu membawa serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya, membantu dalam penyerbukan tanaman yang berbunga. Tanaman yang diserbuki oleh kupu-kupu akan menghasilkan buah dan biji yang beragam, penting untuk regenerasi tanaman. Makanan bagi predator. Larva kupu-kupu menjadi sumber makanan bagi berbagai predator, seperti burung, kumbang, dan laba-laba. Mereka juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga keseimbangan populasi dalam komunitas serangga. 5. Adaptasi terhadap lingkungan. Kupu-kupu kecil coklat bertotol putih telah berkembang melalui proses adaptasi yang mengesankan untuk bertahan hidup dalam berbagai lingkungan. Camouflage. Pola warna dan totol-totol putih pada sayap kupu-kupu ini membantu mereka untuk menyamar di antara daun-daunan tanaman inang mereka, menjadikan mereka sulit terlihat oleh predator-predator mereka. Metamorfosis. Siklus hidup yang melibatkan tahap-tahap telur, ulat, kepompong, dan imago merupakan strategi adaptasi yang memungkinkan mereka untuk mengatasi berbagai tantangan lingkungan dalam setiap tahap perkembangan. 6. Pengaruh manusia. Meskipun memiliki peran penting dalam ekosistem, kupu-kupu kecil coklat bertotol putih juga terpengaruh oleh aktivitas manusia. Hilangnya habitat, penggundulan hutan dan konversi lahan untuk pertanian atau pembangunan perkotaan telah menyebabkan hilangnya habitat alami kupu-kupu ini. Hal ini mengakibatkan penurunan populasi dan keragaman genetik. Pencemaran lingkungan, pencemaran udara dan penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak tanaman inang dan mengurangi sumber daya makanan untuk kupu-kupu dewasa, serta membahayakan larva dengan merusak habitat dan menyebabkan kematian langsung. 7. Konservasi. Untuk melindungi kupu-kupu kecil coklat bertotol putih dan spesies kupu-kupu lainnya, langkah-langkah konservasi perlu dilakukan. Pemulihan habitat. Upaya pemulihan habitat alami,
seperti penanaman kembali hutan dan restorasi lahan basah, dapat memberikan lingkungan yang lebih baik lagi.